Yang ketiga kalinya ciri daripada duriah Nabi, anfa'uhum linnas, bermanfaat untuk semua manusia, bukan manfaatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'ma wa yukafi mazidah. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan Kiai Sohibul Bait, Kiai Haji Ali Sururi, dan juga Kiai Deden tadi disebutkan, dan juga Kiai Mas Panji ya, dari PCNU ya. Abi Pak Amang Hilman. Dan Kiai Amang Hilman, dan hapunten sadulur sadayana para kiai, para satid se-Kabupaten Bandung Barat. Hapunten belum bisa sebut nama satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Salam takzim, salam silaturahim. Alhamdulillah wasyukurillah kita bisa berkumpul di sini di Kabupaten Bandung Barat. Dan Abdi juga telah membaca ini, Masya Allah, tentang draft pernyataan sikap Kiai dan Asatid Kabupaten Bandung Barat tentang nasab Ba'alawi. Ini Masya Allah, Subhanallah, luar biasa sekali. Draft rancangan ini tadi juga sudah disampaikan tentang adanya pernyataan, penolakan, dan himbauan kepada masyarakat. Dan kami bersyukur dan menyambut baik tentang adanya pernyataan sikap dari para kiai, para asatid, karena ini merupakan bentuk ibadah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini apalagi setelah para kiai juga sudah menyampaikan, ini bukan suatu bentuk yang kadang-kadang kita disalahfahami, difitnah, seakan-akan tuh iri, dengki, hasad kepada para habib atau benci kepada para habib. Padahal bukan demikian, tapi ini merupakan bentuk amar ma'ruf nahi mungkar, karena para kiai-kiai, para ustadz ini memiliki tanggung jawab kepada umat, tanggung jawab kepada Allah. Ya, dan kata juga beliau kan juga harus sampaikan kebenaran walaupun meskipun itu pahit. Nah, jadi apalagi sudah kita melakukan perjuangan pergerakan dari Kiai Imad itu dari Oktober 2022 sudah meneruskan kajian tesis ilmiah, 2023 sudah mulai viral, dan ini terus perlu perjuangan bersama. Tidak bisa hanya Kiai Imad sorangan baik, tidak bisa hanya saya saja, tapi perlu perjuangan bersama-sama. Karena ini demi kemaslahatan umat Nabi Rasulullah Muhammad SAW, umat Islam se-Nusantara. Bahkan nggak cuman umat Islam saja, tapi juga bahkan bangsa Indonesia. Karena kita melihat ini pergerakan kubu sana itu merendahkan tuh ya, merendahkan para kiai, merendahkan pribumi, merendahkan anak bangsa. Martabat bangsa juga ikut direndahkan. Jadi ibaratnya penjajahan gaya baru secara spiritual, kultural, rasial, finansial, bahkan juga cabul juga kepada wanita-wanita kita, dan cabul sial gitu. Bahkan ada yang ketangkep itu kan kemarin, jadi predator seksual itu. Jadi kalau dulu penjajahannya secara politik itu sudah, kalau dari penjajah Belanda, politik ekonomi. Nah, ini penjajahan gaya baru, sedangkan founding father kita kan dalam pembukaan UUD 45 itu baru mengantarkan anak bangsa ini ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Jadi kita sebagai penerus founding father kita punya tanggung jawab untuk benar-benar memerdekakan dan membawa masuk, bukan hanya di depan gerbangnya saja, tapi masuk ke pintu gerbang kemerdekaan supaya anak bangsa kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri yang merdeka. Nah, dari gangguan penjajahan etnis-etnis lain yang kalau mereka memang mau menjadi warga negara yang berbaur, menjadi sederajat, silakan. Tapi nyatanya, faktanya, mereka masih meneruskan rasial, fasis, dan juga pengkastaan. Nah, dan itu juga bertentangan dengan agama Islam itu sendiri. Karena dalam agama Islam itu diajarkannya inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang mulia di sini itu adalah yang bertakwa, bukan yang karena nasabnya. Nah, sedangkan kalau masalah nasab, Rasulullah juga bersabda bahwasanya pelajarilah dari nasabmu sesuatu yang dapat membantumu menghubungkan silaturahim. Jadi sekedar itu saja, bukan untuk dijadikan nasab itu menjadikan merasa mulia, kemudian merendahkan dan menghinakan yang lain. Nah, sedangkan mereka jelas dalam dakwah-dakwah mereka
merendahkan, bahkan menyatakan barang siapa yang berguru kepada satu habib bodoh lebih utama daripada berguru kepada 70 kiai yang alim. Ini sudah bertentangan dengan agama Islam Rasulullah itu sendiri. Nah, tadi juga kiai juga sudah menyampaikan ada 38 kesesatan para habib. Nah, itu saja dari kesesatan tersebut sebenarnya sudah masuk 5 dari 10 kriteria sesat MUI sebenarnya. Nah, tapi sayangnya MUI belum berani, masih perlu dorongan dari kita-kita. Makanya ini perlu dorongan bersama-sama para yai, para ustadz. Jadi di Indonesia ini kalau misalkan dukungannya lemah itu gampang sekali dinyatakan sesat. Jadi sebenarnya MUI itu punya 10 kriteria sesat para yai, para ustadz. Nah, contoh kalau misalkan gerakan Lia Eden, Ahmadiyah itu mereka hanya kena 1 kriteria sesat saja itu sudah bisa langsung ditindak. Nah, pelanggarannya itu adalah kriteria sesatnya adalah meyakini adanya nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, tadi dari 38 yang disebutkan para kiai tadi, yang disetarkan juga diungkap oleh Kiai Sarif Tegal, Sarifuddin Tegal kalau nggak salah ya. Nah, itu sebenarnya sudah masuk sampai dengan 5 daripada 10 kriteria sesat. Jadi kalau Ahmadiyah itu hanya 1, Lia Eden hanya 1, ini gerakannya Habib Ba'alawi Muasalaman sudah masuk 5 dari 10 kriteria sesat. Jadi luar biasa sekali kesesatannya. Ya, contohnya itu yang pertama, tidak sesuai dengan rukun iman dan rukun Islam. Itu 2 ya, saya sampaikan 2. Jadi yang tidak sesuai dengan rukun iman itu, mereka menyampaikan tuh, rukun iman kan sebenarnya jelas hanya sampai 6. Tapi mereka itu menambah-nambahkan, kalau nggak percaya sama Habib sebagai cucu Nabi, itu dalam pandangan mereka tuh dihukumnya kafir atau murtad. Padahal bukan dari rukun iman. Artinya mereka menambah-nambah itu. Nah, kafir itu sendiri juga masuk ke kriteria sesat yang kedua adalah takfiri. Takfir itu dalam MUI itu termasuk sesat kalau ada yang takfiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah tidak sesuai dengan rukun Islam. Tadi ada diceritakan yang naik hajinya cukup ke tarim misalkan. Nah, itu kan tidak sesuai dengan rukun Islam. Bahkan ada yang menambah-nambahi rukun Islam itu hanya 5, ditambahkan lagi rukun Islam yang ke-6 itu adalah menjaga kehormatan tarim. Nah, ini nggak sesuai dengan kaidah rukun Islam itu udah masuk 3 itu. Nah, yang keempat adalah melecehkan dan merendahkan Nabi. Nah, ini masuk dari cerita-cerita klaim karomah yang kurofat yang sesat dan melecehkan merendahkan Nabi. Misalkan Nabi Muhammad saja kita peringati Isra Mi'rajnya setahun sekali di bulan Rajab. Ini mereka sampai mengklaim leluhur mereka Fakimu Kodam Mi'rajnya 70 kali per hari dengan kambingnya. Wah. Jadi itu mengalahkan mukjizat Nabi Muhammad. Padahal yang itu mukjizat yang paling utama di antara para nabi yang lain. Ini dikalahkan, direcehkan. Nah, udah gitu yang seperti tadi ada disampaikan, untuk Allah saja untuk menurunkan bencana itu perlu dapat ACC dari wali kutub yang Habib Ba'alawi. Nah, itu sebenarnya sudah melecehkan, merendahkan Allah. Bahkan para nabi saja dalam Quran itu hanya diberikan informasi saja, tidak sampai harus dapat ACC. Nah, itu banyak sekali yang seperti itu. Jadi itu sudah masuk kepada kriteria keempat yang melecehkan dan merendahkan para nabi. Bahkan nabi saja untuk berdakwah hanya bisa mengislamkan tuh, hanya bisa menyampaikan, sedangkan kan hidayah itu urusannya Allah gitu. Dan itu pun hanya sampai dengan di masa hidupnya orang-orang kafir. Kalau para habib bisa mengislamkan orang-orang kafir yang sudah wafat di alam kubur itu, wah, itu bisa diislamkan oleh mereka. Nah, ini benar-benar penyesatan ini kurofat, dan ini melecehkan dan merendahkan Nabi yang sebenarnya sudah masuk dari kriteria sesat MUI. Terutama juga yang kriteria kelima itu adalah tidak sesuai dengan kaidah tafsir Al-Quran. Nah, ini terkait dengan surat Al-Ahzab ayat 33. Memang bahwasanya di surat Al-Ahzab ayat 33 itu Allah itu menghendaki mensucikan Ahlul Bait sesuci-sucinya. Nah, cuman di sini ada asbabun nuzulnya. Nah, Ahlul Bait pun juga orang rumahnya Nabi. Itu kan ada makna umum, ada makna khusus. Sama kayak misalkan para yai ini, kalau makna umum orang rumahnya yai itu ya termasuk santrinya, mungkin supirnya, pembantunya, itu makna umum termasuk selain keluarganya. Tapi makna khusus keluarga ahli warisnya. Nah, demikian pula Rasulullah. Kalau makna umum Salman Al-Farisi termasuk. Tapi kalau Ahlul Bait makna khusus yang disucikan oleh Allah sesuci-sucinya, itu kan ada asbabun nuzulnya para yai. Nah, itu hanya dikhususkan kepada Ahlul Kisah, yaitu Rasulullah, Imam Ali, Sayyidah Fatimah Zahra, Imam Hasan dan Imam Husain. Mereka itulah yang dikhususkan, disucikan sesuci-sucinya. Bahkan ketika ayat tersebut turun di rumah
istri Rasulullah Ummu Salamah itu tidak termasuk dari, walaupun istri Nabi sendiri, tapi dia termasuk dijadikan sebagai alul bait yang dikhususkan, disucikan sesuci-sucinya yang Rasulullah dengan selimut atau kisahnya tersebut nggak termasuk. Nah, jadi artinya ada makna khusus. Tapi para Habib alaihi wasallam menafsirkannya itu bahwa saya sampai dengan diri mereka itu disucikan sesuci-sucinya. Jadi mereka tuh salah fahamnya lagi, salah tafsirnya. Yang aslinya itu kan mereka-mereka yang disucikan ini disucikan tuh dari untuk berbuat dosa pun mereka dijaga, dihindarkan. Tapi kalau para Habib menyatakan tuh semaksiat apapun, tapi karena nasabnya mereka akan tetap husnul khotimah. Jadi itulah yang menyebabkan Habib-habib saat ini tuh ada yang sampai predator nasab, predator seksual, ada yang sampai membelokkan nasab, ada yang sampai apalagi dusta dan lain-lain, itu nggak ada takutnya. Karena mereka punya keyakinan karena nasabnya tuh apapun yang terjadi, semaksiat apapun, mereka akan tetap husnul khotimah. Itu karena salah tafsir dari ayat tersebut. Padahal ayat tersebut tuh bukan untuk para ahlul bait Nabi. Dan mereka juga menyampaikan tuh barang siapa umat yang mau mengkoreksi mereka itu bagikan iblis. Itu yang menyampaikan Habib Novel Alaidrus. Ini pun juga menyalahi Rasulullah karena Rasulullah juga bersabda, andai Fatimah putriku mencuri akan kupotong tangannya. Artinya turunan Rasulullah yang asli generasi pertama andai kata salah melanggar hukum itu harus ditindak. Nah, ini yang mengaku-ngaku cucu Nabi ribuan tahun kemudian nasabnya nggak terbukti secara ilmiah, tapi kalau berbuat salah umat tidak boleh mengkoreksi mereka. Kalau mengkoreksi mereka tuh malah disampaikan mereka bagikan iblis. Nah, tentunya umat jadinya kan takut kualat karena cinta Rasulullah, husnuzon kepada cucu Nabi. Nah, takut kualat. Nah, inilah kenapa ketika itu saya sama Kimat tuh juga mulai berjuang ini tidak cukup kalau hanya mengkritik dari kelakuan Habib yang salah atau hanya menahi mungkar dari kesesatan-kesesatan mereka, tapi memang harus dari akarnya itu adalah membongkar kepalsuan nasab mereka. Nah, jadi ini bukannya kami, ya betul, ini yang ketiga ini adalah pernyataan ini betul sekali sudah dinyatakan oleh para kiai. Jadi bukannya kami karena mereka salah maka kami palsukan nasab, ya bukan, tapi kami ungkap kepalsuan nasab mereka demi nahi mungkar untuk mencegah kemudaratan yang lebih besar. Nah, jadi bukan karena mereka sesat sehingga atau kami nggak suka dengan kelakuannya maka kami menolak nasabnya, bukan. Tapi karena mereka ini melakukan namanya kemungkaran-kemungkaran, latar belakangnya itu kesombongan akan nasabnya, sehingga nasabnya kita teliti. Nah, ketika ketahuan palsu kami ungkap supaya kedepannya tidak ada lagi atau mengurangi atau mencegah para Habib, para Balawi yang berbuat mungkar mengandalkan nasabnya. Dan supaya masyarakat umat itu, andai kata ada Habib yang baik, yang berilmu tinggi, dihormati, silahkan karena ilmunya atau akhlaknya, bukan karena nasabnya. Karena kalau memandang lihat dari nasabnya, ini bisa menjadi suatu hal yang mereka akan terus sombong dan masyarakat kita akan selalu terjajah dari sisi baik sangka kepada nasabnya. Nah, maka dari itu kami menyambut baik daripada gerakan para kiai, para asatid, apalagi juga sudah kita temukan lagi masalah nasab ini kan selain tadi kajian manuskrip, itu Kiai Imat kan membandingkan antara data sejaman dengan data yang sekunder. Artinya kaidah ini apabila ditentang, maka fakultas-fakultas sejarah se-Indonesia itu harus ditutup. Karena ini kalau misalkan kaidah ilmiahnya Kiai Imat ini dibantah secara hal yang tidak ilmiah, maka ini benar-benar meruntuhkan kajian ilmiah ilmu sejarah. Nah, jadi perlu diketahui para kiai, datanya para Habib Balawi ini baru mengklaimnya itu di abad 9 Hijriah melalui manuskrip mereka, yaitu adalah kitab Al-Burqah Al-Musikoh yang ditulis oleh 9 Hijriah, kalau Masehinya 15 Masehi. Kalau Hijriahnya 9 Hijriah. Nah, ya, jadi 9 baru 1400-an. Nah, jadi 9 Hijriah atau 15 Masehi. Itu mereka baru mulai berasumsinya itu oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakron dalam kitab Al-Burqah Al-Musikoh, berasumsi leluhurnya beliau yang bernama Ubaid ya, awalnya Ubaid. Nah, dia berasumsi Ubaid ini adalah alias Ubaidillah, alias Abdullah. Kalau di Burqah itu Abdullah. Enggak, awalnya Ubaid dulu. Nah, dia berasumsi bahwasanya Ubaid ini adalah
alias Ubaidillah alias Abdullah. Nah, awalnya dari kitab As-Suluk Abdullahnya. Nah, tapi di kitab As-Suluk tentang nama Abdullah itu adalah leluhur dari Bani Jadid. Nah, Ba'alawi Ali Bakar Sakron mulai berasumsi leluhurnya mereka yang bernama Ubaid adalah alias daripada Ubaidillah alias daripada Abdullah tersebut. Nah, Bani Jadid dan Bani Ba'alawi ini sebenarnya sama-sama salah dalam artian tidak sesuai dengan data yang lebih tua, dengan data sejaman atau data primer. Nah, jadi kalau zaman dulu kita belum meneliti data yang lebih tua, bolehlah kita menggunakan prasangka husnuzon. Bolehlah kita menyebutnya praduga tak bersalah. Bolehlah kita kalau dalam ilmu sejarah itu argumentum excellentio. Kita bisa mendiamkan dari sanggahan terhadap sesuatu yang belum ketemu bukti penyanggah yang lebih tua atau yang lebih valid, Yai. Nah, karena itu datanya abad 9 Hijriah. Tapi zaman sekarang sudah canggih. Nah, kita sudah bisa meneliti, sudah bisa mengkaji dibandingkan dengan data yang lebih tua. Data dari abad 5, 6, 7, 8. Karena ternyata tokoh Said Ahmad bin Isa yang diklaim sebagai leluhur Ba'alawi itu kan hidupnya di Irak. Nah, di keluarga besarnya ada menurun di Irak. Itu hidupnya di abad 4 Hijriah. Nah, dalam data kitab yang lebih tua, terutama yang paling lengkap itu dalam data kitab Sijatul Mubarokah, ternyata anaknya hanya Muhammad, Ali, dan Hussein saja. Tidak ada nama Abdullah, tidak ada nama Ubaid, Ubaidillah tak ada. Hanya 3 saja. Nah, artinya data di masa kemudian, data sekunder yang kontradiksi dengan data yang lebih tua, maka batillah data yang lebih muda tadi. Karena nggak sesuai, kontradiksi dengan data yang lebih tua tadi. Andai kata data yang lebih tua itu belum ketemu, kita masih bisa prasangka baik, masih bisa husnuzon, masih bisa praduga tak bersalah. Tapi data keturunan Said Ahmad bin Isa ini dari turun-temurun, dari abad 5, 6, 7, 8, itu tercatat, Yai. Nah, Pak Kiai Imad sudah menuliskan detail data-data tersebut, kitab-kitabnya, sehingga karena datanya memang ada dan terbukti berbeda, maka terbukti Ba'alawi salah. Andai kata data yang lebih tua ini belum ketemu, kita masih boleh berprasangka baik, masih boleh berhusnuzon. Tapi karena sudah ketemu dan datanya terbukti kontradiktif, maka kita sudah tidak boleh lagi berprasangka kepada nasab mereka. Nah, apalagi kita juga dikuatkan secara, kalau tertulis itu kan dalam bahasa hukum itu kan de jure. Nah, de facto-nya dengan tes genetik tadi, Yai. Nah, contoh misalkan orang mungkin nggak tercatat karena istrinya siri misalkan, atau anaknya itu kawin di mana poligami, punya anak yang nggak ketahuan misalkan. Nah, maka kalau memang demikian halnya, harusnya keturunan daripada pernikahan hasil siri ini, kalau dibandingkan dengan zaman sekarang tes DNA, genetiknya tuh harus sesuai dengan keturunan yang istri yang sah. Nah, ini makanya kita secara, kalau Keimat tadi manuskrip kan data tertulis, nah ini kita sudah sandingkan pula dengan data de facto genetik. Nah, itu awalnya sebenarnya juga dari, kita sudah menyesuaikan kalau internasional itu dari ISOG para Yai, International Society of Genealogist. Artinya itu asosiasi para genealog dan geologis internasional. Nah, kalau di dalam negerinya yang sudah ikut meneliti anggota BRIN, itu adalah Dr. Sugeng. Kalau berikan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Tapi ini artinya kaidah ilmiahnya itu sudah go internasional. Nah, ini pun juga sudah menyesuaikan dengan fikihnya NU, karena kan dulu sudah pernah ada muktamar NU ke-31 tahun 2004 bahwasanya tes DNA itu bisa untuk membatalkan ilhak nasab, tapi belum tentu bisa untuk menentukan. Nah, kalau menentukan harus pakai data lain, kesaksian lain. Tapi kalau untuk membatalkan bisa. Nah, artinya nih penelitian genetik ilmiah ini juga sudah disesuaikan. Nah, terbukti bahwasanya Habib Ba'alawi ini haplogrupnya G, jadi mustahil sebagai turunan garis laki patrilineal kepada Nabi Ibrahim saja mustahil, apalagi Nabi Ismail, apalagi Imam Ali. Karena ke Arab pun juga bisa mustahil. Haplogrup G mereka ini artinya garis lakinya ke Kaukasus, Eropa Timur. Tapi sudah ada migrasi perpindahan ke Timur Tengah, awalnya ke Mesir, lantas berbaur dengan Yahudi, dan kemudian ke Yaman. Nah, itu pun kita sudah, Dr. Sugeng juga sudah meneliti bahwasanya tes DNA leluhur haplogrup G ini yang sebenarnya garis lakinya atau Kaukasus itu awalnya sudah terdetek mulai di Timur Tengahnya itu di zamannya Fir'aun. Fir'aun masa Amenhotep itu punya mertua namanya Yuya. Nah, itu sudah ketemu muminya dan sudah di tes DNA itu langsung dari fisik muminya sudah dites DNA. Ternyata tuh sinkron sebagai leluhur garis lakinya Ba'alawi.
gitu. Jadi keturunan daripada mertuanya Fir'aun. Nah, 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 dalam ilmu sejarah, iya, dalam ilmu sejarah juga tuh para yai, dari zaman Firaun ini, mulai dari zaman Nabi Yusuf sampai dengan zaman Nabi Musa, nah itu sudah ada pembauran antara orang Mesir dengan Yahudi. Kan Yahudi kan sebenarnya adalah keturunan daripada Nabi Yakub bin Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim. Nah, tapi mulai masuk ke Mesirnya itu mulai anaknya Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf masuk ke Mesir. Nah, di Mesir itu mulailah Yahudi-Yahudi ini berbaur di Mesir. Sampai dengan zaman Nabi Musa baru keluar dari Mesir. Nah, kalau para Yahudi-Yahudi garis laki, para yai, itu dengan para keturunan Rasulullah Alawiyin, karena sama-sama keturunan Nabi Ibrahim, haplogrupnya J. Nah, sedangkan para Ba'alawi ini G. Jadi kodenya kode tanjakan. Jadi mustahil turunan. Jadi kalau dari Nabi Adam itu ada Y dan A itu A, B, C, D, F, G, H, I, J sampai R gitu. Kalau Nabi Ibrahim itu di haplo J, kalau Ba'alawi di G, golef, tanjakannya. Jadi nggak mungkin turunan karena kodenya tanjakan. Jadi kalau keturunan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris masih bisa. Tapi kalau ke Nabi Ibrahim saja sudah mustahil, apalagi ke Imam Ali gitu. Sudah dibawa. Nah, tapi yang ketemu bukti itu adalah keturunan Yuya tadi. Nah, dari Yuya berbaur dengan Yahudi garis perempuan, karena kalau Yahudi itu ada Yahudi garis laki, ada garis perempuan. Kalau Yahudi garis laki itu disebutnya Yahudi Kohenim. Nah, itu mereka sama-sama haplogrupnya sama-sama J, para yai. Tapi mereka ini G karena sudah ada pernikahan garis perempuan. Jadi ada yang menikahi wanita Yahudi, pindah ke agama Yahudi, berbaur di sesama agama Yahudi. Nah, contohnya itu kalau dalam kisah Nabi Musa itu Samiri. Samiri ini adalah salah satu Yahudi garis perempuan yang terahnya ini ke Kaukasus, yang terah Yuya tadi. Inilah yang sudah berbaur. Nah, dari golongan-golongan Yahudi garis perempuan ini nantinya ada yang pindah ke Yaman. Begitu para yai. Dan bukti yang saya sampaikan ini juga kita sudah ada data dari jewisdna.net bahwasanya para Ba'alawi itu Jamalul Lail yang bermarga Jamalul dan Asegaf itu memang diakui oleh pakar genetik Yahudi itu sendiri. Jadi bukan kami yang mengyahudikan mereka, tapi mereka diakui sebagai turunan Yahudi tapi garis perempuan. Nah, itu di Jewis DNA, haplonya G. Nah, kita alhamdulillah ketemu bukti data baru lagi, buku di tulisan internasional itu membahas tentang penyusupan Yahudi di kalangan umat Islam. Nah, ternyata di abad 12 Masehi ini kita sudah temukan bukti data baru bahwasanya orang-orang Yahudi Yaman itu pura-pura masuk Islam. Nah, nanti datanya kapan kita akan sebarkan juga nih, intinya umumnya dulu, bukti datanya sudah tertulis, ini yang meneliti orang luar. Jadi mereka meneliti penyusupan orang-orang Yahudi di tubuh umat Islam. Nah, ini termasuk di Yaman. Ternyata mulai di pura-pura masuk Islamnya itu adalah di abad 12 Masehi. Nah, ini juga menjadi tepat karena apa? Para Ba'alawi ini kan mulai ngaku-ngaku cucu Nabi itu di abad 15 Masehi atau 9 Hijriah. Nah, berarti ada hubungan yang sinkron. Nah, kalau misalkan yang Yahudi Yaman ini masuk Islamnya itu abad ke-12 tapi lebih nggak sesuai. Nah, ini mungkin kita nggak kontradiksi, tapi ini abad 12 Masehi mereka masuk Islam, 3 abad kemudian baru kalangan Ba'alawi ini mengaku-ngaku cucu Nabi. Nah, tapi bukti bahwasanya mereka ini keturunan Yahudi adalah genetiknya sesuai, kemudian budaya tariannya sesuai, kemudian sifat rasis dan fasisnya sesuai. Nah, tadi juga sebenarnya ada kitab Ba'alawi juga yang menyampaikan orang-orang ajam itu bagaikan binatang. Nah, ini sesuai dengan kitab Talmud bahwasanya orang di luar Yahudi itu juga bagaikan binatang. Makanya kalau zaman sekarang mereka tuh kalau caci maki menyampaikan anjing, babi, monyet, curug, jangkrik, kayak kebun binatang, itu memang sudah kebiasaannya mereka. Karena mereka itu memang dari zaman dulu tuh di luar kalangan mereka tuh binatang. Itu udah ada kitabnya pun juga ada. Dan itu sesuai dengan kebiasaannya Yahudi dalam kitab Talmud. Jadi emang karena sudah biasa demikian ya, memang karena mereka Yahudi. Andai kata mereka cucu Nabi asli ya mustahil seperti itu. Kalau kata pepatah itu kan yai, buah itu nggak mungkin jatuh jauh dari pohonnya. Nah, jadi mereka secara genetik sesuai, secara
apalagi tuh sifat rasis, fasisnya, dan mereka juga melarang para wanita mereka tuh menikah dengan di luar kalangannya. Nah, alhamdulillahnya dengan demikian kemurnian kepalsuan nasab mereka terjaga. Kepalsuan dari cucu Nabi. Nah, itu gampang dicek jadinya. Andai kata mereka nikahnya campur dengan cucu Nabi asli, mungkin ketahuan dari genetiknya itu. Karena di tes DNA itu ada family match. Nah, mereka tuh ternyata family match-nya itu malah dengan Yahudi. Tidak family match dengan turunan Nabi yang asli. Jadi alhamdulillahnya karena mereka menjaga rasisnya, terbuktilah kepalsuan mereka. Nah, mungkin demikian dulu dari kami. Kami amat sangat bersyukur para kiai, para asatid ini juga menyatakan sikap. Kami mendukung, apalagi di Bandung ini keturunan para wali. Ada dalam Mahmud, ada dalam Abdul Manaf, mungkin di sini juga ada makam tertentu. Ini keturunan Rasulullah yang asli justru. Kita cek di silsilah itu keturunan daripada di Pati Ukur, keturunan daripada Said Abdurrahman Al-Qadiri, menantunya Syarif Hidayatullah. Jadi perpaduan keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan Jalur Al-Kazimi Al-Husaini. Ini justru para leluhur-leluhur kita, para pendakwah yang ada di Bandung, yang ada di Jawa Barat, itu justru turunan Rasulullah yang asli. Sehingga jangan sampai dibelokkan malah ke Yaman. Nah, karena aslinya cucu Nabi itu justru ya leluhur-leluhur kita. Ada yang dari Maroko, ada yang dari Uzbek. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan para yai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Penjelasan yang begitu jelas gamblang ya. Ini tambahan, bukan tambahan lagi, penjelasan inti yang sebenarnya kami tidak menduga-duga akan kedatangan Pak Kiai ya. Ini merupakan anugerah juga ya bagi kita semuanya. Ini yang membawa Pak Panji juga nggak ada konfirmasi. Iya, langsung saja begitu ya. Ini selanjutnya kan tadi sudah dibahas. Ini sudah disepakati ya, tidak ada ini ya. Sepakati. Kalau saya sendiri sih nggak terlalu sulit untuk menyikapi. Yang pertama, yang paling penting tadi jangan bawa emosi, bawa hati yang bersih. Kalau kata kakek saya, sama nggak usah terlalu jauh kata kakek saya karena saya memang belajar sama kakek saya. Ciri duriah Nabi, kalau kata kakek saya itu minimal 7, karena huruf Fatihah juga ada 7. Yang pertama, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ciri duriah Nabi harus penuh kasih sayang. Kok bukan kasih sayang berarti cirinya tidak satu itu. Yang kedua kalinya, ciri duriah Nabi li utammima makarimal akhlak. Nggak punya akhlak, moralnya bejat, berarti nggak ada ciri. Itu ini ciri, ya kan, ini ciri. Yang ketiga kalinya ciri daripada duriah Nabi anfa'uhum linnas, bermanfaat untuk semua manusia, bukan manfaatin. Terus apa enggak ini? Oh, udahlah segitu aja. Direkam itu, direkam ini. Udah direkam. Ngapain direkam? Janganlah. Kan saya menyampaikan wasiat kakek saya. Kan boleh-boleh saja. Yang keempat kalinya, jihad fisabilillah. Merasa gelisah, merasa sedih kalau agama ini dipermainkan. Namanya jihad fisabilillah. Kenapa anak cucu daripada Wali Songo seneng untuk bikin pondok pesantren? Karena merasa gelisah, merasa sedih atas agama dipermainkan. Nah, ini untuk menjawab. Nah, adapun yang kelima kalinya, memiliki jiwa dermawan. Kayaknya sini tak kasih makan, Bang. Bukan minta. Padahal kemarin kata Bang nggak usah disiapin apa-apa, Gus. Orang makan duluan. Harusnya yang istighosah makan duluan. Untung kiai saya gitu. Selamat kiai. Kalau bukan kiai diusir itu. Ya. Terus adapun yang keenam kalinya, haram menerima upeti.
Ya pokoknya tidak menjadikan kiai sebagai ATM. Haram menerima upeti apapun alasannya. Yang paling terakhir 7 walad dolin. Yang paling terakhir yang ketujuh ini ciri. Kalau mobil Innova Toyota dari kecil, dari tahun 82 ada cirinya tuh. Kok ternyata badannya Innova, kok cirinya Daihatsu, kan nggak nyambung, nggak ada apa. Nah, yang ketujuh kalinya takut dan malu ketika dia diketahui oleh orang banyak bahwasanya dia duriyah Nabi Muhammad SAW. Takut dan merasa malu bukan di dalam diri aneh. Ini mungkin itu aja gambaran saya. Saya bisa menolak atau enggak terserah saya. Orang sama Habib duriyah Nabi atau enggak, percaya boleh, enggak percaya juga boleh. Jadi aman kita. Dingin. Percaya silakan, enggak percaya juga silakan. Bagi saya enggak peduli, cuman saya itu menyikapi, oh ini karena aku ya udah biarin gitu aja. Tapi kalau kebablasan ya repot sendiri kita. Nah, makanya itu mungkin yang disampaikan oleh kakek saya, gitu aja. Bereslah, daripada kolan Nabi Muhammad, aduh takut repot kejauhan. Mungkin itu aja tambahan sedikit, monggo. Alhamdulillah, jawaban yang sangat luar biasa, bahkan tambahan dari kakeknya Gus Agus. Luar biasa. Pada dasarnya semuanya itu punya dasarnya yang kuat, Gus, ya. Karena ini sudah sedikit dingin malam, mari kita deklarasi pernyataan sikap yang didasari dengan tadi hasil kajian. Bukan hanya hari ini saja sebetulnya, Pak Kiai, tetapi kami sudah sedikit membahas di dalam kelompok-kelompok kecil, saling memberikan informasi. Inilah mungkin ujungnya. Oleh karena itu kepada para asatid, para kiai, untuk mohon diberdiri untuk menyatakan sikap kita bagaimana di Kabupaten Bandung Barat ini terhadap Mbak Alwi. Harusnya bukan Mbak Alawi, Bu, ya. Mbak Alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hasil musyawarah di sore hari ini, pernyataan sikap Kiai dan Asatid Kabupaten Bandung Barat tentang nasab Mbak Alwi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon ridho dan inayah Allah Ta'ala, kami para Kiai dan Asatid Kabupaten Bandung Barat menyatakan hal-hal berikut. 1. Pernyataan. Kami menyatakan bahwa klaim nasab Mbak Alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW tidak terbukti. Kesimpulan ini didasarkan atas 1. Kajian manuskrip oleh Kiai Haji Imaduddin Usman. 2. Kajian filologi atau sejarah. Yang ketiga, hasil tes DNA yang menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kecocokan dengan DNA keturunan Rasulullah SAW, bahkan bukan berasal dari bangsa Arab. 2. Penolakan. Kami menolak 1. Upaya pemutarbalikan sejarah Islam dan sejarah Indonesia melalui pembuatan makam palsu, menggantikan nama pejuang, dan manipulasi sejarah lainnya. 3. Klaim keterlibatan besar dalam perjuangan kemerdekaan RI, padahal ada bukti bahwa sebagian mereka bekerja sama dan mendukung penjajah Belanda. 3. Usulan pengangkatan tokoh dari kelompok ini sebagai pahlawan nasional. 4. Penyebaran doktrin sesat melalui ceramah, tulisan, dan media online yang menyesatkan masyarakat awam. 5. Praktek jual beli agama atas nama duriyah Rasulullah SAW. 6. Menggunakan gelar Sayyid atau Syarif sebagai pengganti gelar Habib. 3. Imbauan. Kami menghimbau
masyarakat khususnya di Kabupaten Bandung Barat untuk tidak memberi panggung dakwah atau undangan kepada mereka. 2. Pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menghentikan aktivitas mereka jika terbukti menyampaikan ujaran kebencian, fitnah atau provokasi yang mengganggu ketertiban masyarakat. 3. Agar penceramah dari kelompok ini atau siapapun atau kelompok kita sendiri, kalau seandainya salah, diproses hukum bila terbukti menyampaikan ujaran kebencian, fitnah, provokasi, terlebih jika pengikutnya membawa senjata tajam. Bandung Barat, 4 Mei 2025. Kiai dan Asatidz Kabupaten Bandung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.